Proyek PRIM itu adalah menggunakan anggaran yang diberikan oleh negara Australia. Puluhan warga dari Kecamatan Lumbang dan Sukapura, Senin pagi 20 September 2021, melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Probolinggo di Kraksaan. Melalui aksi tersebut, warga menuntut agar Kejari menindaklanjuti kasus dugaan korupsi pada proyek rehabilitasi jalan dari Tonga sampai Sukapura. Proyek rehabilitasi jalan tersebut menggunakan dana hibah dari Australia dalam program pemeliharaan rutin berkala dan rehabilitasi ruas jalan koridor KSPN atau disebut dengan PRIM. Aksi demo dilakukan warga mulai pukul 10.11. Warga dari Kecamatan Lumbang dan Sukapura serta ormas yang mendampingi bergantian berorasi di depan Kejari. Dalam orasi tersebut, massa juga menuntut Kejari mencopot Kasipitsus Cok Gede Putra Gautama. Samsudin selaku koordinator aksi mengatakan kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh pihaknya pada pertengahan September 2020. Kala itu sudah ada pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, tetapi kemudian berhenti di situ. Menurut Samsudin, sebenarnya ada banyak kasus yang dipersoalkan, tetapi saat ini pihaknya dan warga memilih lebih fokus terhadap kasus PRIM. Ia menyatakan kasus ini menyangkut marwah negara. Lebih dari itu, Samsudin berharap agar kasus ini dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebab saat ini pihak terlapor kasus PRIM sudah berada di rutan KPK. PRIM, dana hibah Australia, anggaran 32 miliar ya, yang karena sudah dari tahun 2020 sudah dilakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak, namun tidak ada kepastian sampai hari ini, sehingga kami bersama masyarakat Lumbang dan Sukapura mempertanyakan persoalan ini, mengingat adanya dugaan intervensi dari pihak-pihak, baik itu kelompok dinasti ataupun kelompok dari Kejati itu sendiri. Sementara yang kami soal hari ini kasus PRIM ya, dan beberapa juga PDAM dan kasus-kasus yang lain juga banyak. Tapi lebih kepada PRIM hari ini, karena PRIM ini adalah dana hibah Australia. Pertaruhannya bukan hanya kerugian negara, namun ini pertaruhannya marwah negara Republik kita kepada Australia. Nah, di situ kami temukan pada saat itu ada dugaan 3 pelanggaran. Pertama, dugaan pelanggaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo yang hari ini sudah menjadi tersangka di KPK. Nah, kemudian ada dugaan markup proses pelelangan. Yang ketiga, ada dugaan pengurangan volume dan tidak sesuai spek pekerjaan itu sendiri, sehingga berdampak pekerjaan itu hari ini sudah banyak yang longsor, pecah dan lain-lain gitu. Berapa kerugiannya, Mas? Kalau ini mandek, apa yang mau dilakukan? Kalau kami ini tadi meminta kepada Pak Kajari agar kasus PRIM ini dilimpahkan kepada KPK atau dilakukan supervisi, mengingat kasus ini hari ini terlapornya pun ada di tahanan rutan KPK begitu. Berapa kerugian yang ditimbulkan, Pak? Kami belum, kalau sementara dugaan sekitar bisa puluhan miliar ya, kami duga ya dalam hal ini, karena di dalam proses pelelangan aja ada selisih penawaran yang harusnya pemenangnya adalah PT dengan penawaran 28,2 M, namun ditunjuk PT tersebut digugurkan, kemudian menunjuk salah satu PT dengan penawaran 30,2 M. Sudah berapa lama kasus ini? Sudah lama, dari pertengahan tahun 2020 sudah naik lidik, namun dari akhir 2020 sampai hari ini tidak naik lidik. Respon tadi hasilnya di mana, Pak? Hasilnya dari kejaksaan akan menindaklanjuti kasus ini. Kemudian jika memang nanti ini kami minta tadi agar dilimpahkan atau disupervisi oleh KPK. Begitu. Sementara Kajari Kabupaten Probolinggo David Palapa Duarsa berjanji melanjutkan proses hukum atas kasus tersebut. Menurutnya saat ini kasus tersebut masih dalam pemeriksaan. Tim forensik jalan untuk melakukan perhitungan terkait kerugian negara. Karena itu Kajari David meminta masyarakat bersabar. Mengenai tuntutan pencopotan Kasipitsus, Kajari David menyebut hal itu tidak tepat, sebab proses hukum atas kasus PRIM tetap berjalan. Kajari memastikan tidak ada yang memberhentikan kasus tersebut dan tidak ada pula pihak yang mengintervensi. Kami minta untuk bersabar dari tim Bela, dan kami akan segera menyelesaikan penanganan perkara kasus ini.
semaksimal mungkin sampai dengan nanti batas sampai dengan proses selanjutnya. Seperti itu. Untuk tanda dari warga sendiri yang meminta Pak Cok mundur seperti apa, Pak? Jadi untuk diketahui juga jangan sampai ini menjadi miskomunikasi atau menjadi menjadi permasalahan yang kemudian menjadi salah paham bahwa sebenarnya untuk permintaan dari masyarakat untuk kasih bisu saya mundur itu tidak tepat sebenarnya. Kenapa tidak tepat? Karena memang prosesnya ini tetap berjalan, tidak ada yang menghentikan, tidak ada yang apalagi ada hal-hal yang kemudian mengintervensi kepala seksi saya seperti kasih bisus dan kasih intel di Kejari Probolinggo ini itu tidak ada. Semua berjalan dengan baik. Jadi tidak benar. Jadi tidak benar dan kami mohon supaya diklarifikasi lagi, jangan ada tuntutan untuk kemudian kasih bisus untuk Dari kejaksaan sendiri gimana Pak? Akan melanjutkan kasus yang mandek ini atau gimana Pak? ya tetap terus akan berjalan, mengingat bahwa saat ini kami dalam tahapan proses pemeriksaan tim pemeriksa forensik jalan. Semua laporan yang masuk. Untuk penghitungan dari kaitannya dengan nantinya kerugian negaranya. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.